pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cross product pada vektor. Apa itu cross product? Nah, cross product itu biasa disebut dengan perkalian silang. Didefinisikan seperti ini. Vektor A kali silang vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan sinus theta. Ini definisinya. Di mana theta itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, kalau kita gambarkan, jadi misalnya seperti ini ya. Kalau dalam koordinat kartesius, misalnya ini kita punya X, lalu ini kita punya Y, kemudian ini kita punya Z. Nah, di sini tuh ada sebuah vektor satuan, beri nama I, kemudian ini juga ada vektor satuan, beri nama vektor C, kemudian ini juga vektor satuan, diberi nama vektor K. Kalau kita masih ingat, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal cross product, nanti kita menggunakan aturan ini. Jadi, kalau kita mengalihkan I dengan J, jadi ini ya vektor I dengan vektor J, di sini kan ada sebuah sudut namanya theta. Nah, hasil kalinya I kali silang J atau I cross J itu akan sama dengan K. Jadi ini dibawa ke arah sana ya, karena I dikalikan dengan J hasilnya akan sama dengan K. Atau ini kita biasanya menentukan arah K nya itu bisa menggunakan aturan tangan kanan. Jadi ini adalah I nya misalnya gitu ya, kemudian yang ke arah badan kita itu adalah J nya, kemudian jempol itu nanti menunjukkan arahnya. Jadi kalau I cross J, berarti kan si I ini kita lipat mengarah ke vektor J-nya. Vektor J-nya kan yang menuju ke arah badan kita. Jadi dia ditekuk begini. Lalu nanti jempol ini akan mengarah ke atas. Nah, maka hasil kalinya I cross J itu adalah ini. Namanya vektor K kalau dalam hal ini ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita bekerja, kita bisa menggunakan aturan seperti ini untuk mengetahui hasil kalinya seperti apa. Jadi kita buat lingkaran dengan posisi seperti ini, vektor I, vektor J, kemudian ini vektor K. Lalu kita buat arahnya ini searah jarum jam. Nah, kalau vektor I kita kalikan dengan vektor J, kali di sini dalam artian cross product ya, I cross J gitu. Nah, I dikalikan J hasilnya akan sama dengan K. Lalu kalau C, vektor C dikalikan dengan vektor K, hasilnya akan sama dengan vektor I. Lalu kalau vektor K dikalikan dengan vektor I, hasilnya akan sama dengan C. Bagaimana kalau misalnya arahnya tidak searah seperti ini? Sekarang kalau kita berlawanan arah ya, kalau I kita kalikan dengan K, vektor I dikalikan vektor K, nah hasilnya akan sama dengan vektor J tapi ada tanda minusnya karena melawan arah jarum jam ya. Kemudian kalau vektor K dikalikan vektor J, vektor K dikalikan vektor J, ini hasilnya akan sama dengan vektor I bertanda minus. Kemudian kalau vektor J dikalikan vektor I, sama juga, ini hasilnya akan sama dengan minus vektor K. Nah, aturan ini yang nanti akan memudahkan kita untuk mengerjakan perkalian silang atau cross product. Kemudian juga ada catatan untuk vektor-vektor yang bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau kita mau menentukan vektor I cross vektor I? Nah, kita bisa menggunakan definisi ini. Vektor I cross vektor I berarti kan panjang vektor I dikalikan panjang vektor I dikalikan sinus theta. Karena I ini tadi adalah vektor satuan, maka panjangnya pasti 1. Jadi ini 1 kali 1. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor I dengan dirinya sendiri itu adalah 0. Jadi ini sinus 0. Maka hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita simpulkan kalau vektor I cross vektor I hasilnya 0. Demikian juga dengan vektor J cross vektor J hasilnya juga 0. Lalu vektor K cross vektor K hasilnya juga 0. Jadi pengertian ini yang akan kita gunakan nanti untuk menjawab soal-soal bentuk perkalian silang pada vektor. Kita akan melihat soal
contoh soal yang pertama ya, supaya lebih jelas. Contohnya, ini ada vektor A, 3, minus 1, 4, lalu vektor B, 3, 4, 6. Pertanyaannya adalah vektor A cross vektor B. Ada dua cara untuk menjawab soal ini. Kita bisa menggunakan vektor-vektor satuan, atau bisa juga menggunakan determinan matriks. Kita bahas cara yang pertama dulu ya, kalau kita menggunakan vektor satuan. Jadi ini dinyatakan dulu, vektor A ke dalam bentuk 3i minus j plus 4k. Kemudian vektor B-nya 3i plus 4j plus 6k. Ya, ini i, j, k, i, j, k. Kemudian A cross B itu, vektor A cross vektor B, itu kita mengalihkan ini dengan B-nya. Ditambah 4J tambah 6K. Kemudian kalikan setiap elemennya. Seperti kalau kita mengalihkan aljabar biasa. Jadinya 3i kali 3i. Kemudian ke sini 3i kalikan 4j. Kemudian 3i dikalikan 6k. Lalu berikutnya minus j dikalikan 3i. Kemudian ditambah minus j dikalikan 4j. Kemudian berikutnya minus j dikalikan 6k. Lalu yang terakhir ini ya, dengan yang ini 4k dikalikan 3i. Kemudian 4k dikalikan dengan 4j. Kemudian 4k dikalikan dengan 6k. Ya. Lalu cara mengalikannya bagaimana? Koefisiennya atau bilangannya kita kalikan lebih dulu. Ini kan jadinya 3 kali 3 9. Yang ini I cross I. Lalu yang ini 3 kali 4 12 I cross J. Ini 18 I cross K. Lalu ini min ya, minus 1 kalikan 3, jadinya minus 3 J cross I. Kemudian ini minus 1 kalikan 4, minus 4 J cross J. Lalu ini minus 6 J cross K. Yang ini 12 K cross I. Kemudian ini 16 K cross J. Lalu yang terakhir 24 K cross K. Nah, lalu kita gunakan aturan yang tadi yang pakai lingkaran. Ini I, ini J, ini K. Nah, untuk menentukan hasilnya apa? Jadi dari sini ya, 9 I cross I. Kalau I cross I tadi kan hasilnya 0. I cross I itu 0, sehingga 9 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Ini saya tulis di sini ya. Ini 0. Kemudian ini 12. Nah, I cross J. I cross J hasilnya akan sama dengan K. Terus ini 18. I cross K. I cross K. Nah, ini berlawanan arah. Berarti hasilnya adalah minus J. I cross K hasilnya minus J. Kemudian ini minus 3 dikalikan vektor J kali I. J kali I. Nah, ini berlawanan arah juga. Hasilnya jadinya minus K. Dari sini sudah ya. Ini minus 4 dikalikan J cross J. J cross J itu 0. Berarti minus 4 kali 0 0. Lalu yang ini minus 6 J cross K. J cross K searah jarum jam ya. Hasilnya I. Kemudian yang ini 12 K cross I. K cross I searah jarum jam juga, hasilnya J. Lalu ini 16 K
cross C, K cross C. Nah, melawan arah sana. Hasilnya minus I. Lalu 24 dikalikan K cross K. K cross K itu 0, sehingga hasilnya 0. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Yang ini 12K dengan ini ya, plus 3K. Jadinya 15K. Terus yang ini minus 18C dengan ini 12. Minus 18 dengan 12 jadi min 6C. Lalu yang I minus 6I dengan minus 16I, jadi minus 22I. Kita urutkan dari I, baru C, kemudian terakhir K. Nah, seperti ini cara kerja menggunakan vektor-vektor satuan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mau menggunakan cara ini? Ada satu cara lagi, yaitu menggunakan determinan matriks. Oke, cara kedua ini hasil tadi ya, hasil dengan menggunakan cara pertama sudah dituliskan di sini. Sekarang kita pakai cara yang kedua, namanya cara determinan. Kita harus menggunakan aturan seperti ini. Jadi vektor A cross vektor B itu kita siapkan tempat dulu. Jadi ini kita bentuk nanti dalam bentuk matriks. Caranya gimana? Kita menggunakan vektor satuan I, J, K gitu ya. Kemudian vektor A, karena ini A duluan baru B, jadi si vektor A ini dituliskan secara horizontal. Kalau ini tadi vertikal, sekarang kita tuliskan secara horizontal. Urut di bawahnya I, J, K ini. Jadi ini 3, min 1, 4. Kemudian si vektor B ditaruh di baris ketiga ini dengan cara horizontal juga ya. Ini 3, 4, 6. Lalu di sini kita tambahin lagi I dan J. Nah, aturannya begitu. Jadi di dalam sini nih I, J, K, lalu yang di sini adalah I dengan J. I-nya ditulis ulang ya. Ini kan urutannya I itu adalah I 3, 3. Jadi di sini juga kita tulis lagi. Lalu J itu di bawahnya ada min 1, ada 4. Di sini juga min 1 dengan 4. Nah, sekarang kita mengalihkan. Cara mengalihkannya seperti ini. Kita mulai dari sini. Ini kita kalikan menyamping begini ya. Nah, ini juga kita kalikan menyamping begini. Ini juga kita kalikan menyamping seperti ini. Tanda setiap sukunya adalah plus, plus, plus. Nah, seperti apa? Jadi, kita lihat. I kali min 1 kali 6. Jadi, I kali min 1 kalikan 6. Ini ya, tandanya plus depannya. Kemudian yang berikutnya plus lagi. Plus J kalikan 4 kalikan 3. Lalu yang berikutnya lagi tandanya plus, yaitu K kalikan 3 kalikan 4. Ya, terus sekarang aturan berikutnya dari sini. Pojok kiri bawah sekarang dikalikannya ke atas. Nah, ini dengan tanda minus, minus, minus. Oke, yang pertama tandanya minus ya. Min 3 kali min 1 kali vektor K. Terus minus lagi 4 dikali 4 dikali vektor I. Lalu minus lagi 6 dikalikan 3 dikalikan vektor J. Terus kita hitung. Ini jadinya min 6I plus 12C plus 12K. Ini plus 3K min 16I min 18C. Sekarang kita operasikan. Yang I minus 6I dikurangi 16I minus 22I. Lalu J nya ini 12 dengan minus 18, jadi min 6C. Kemudian yang ini 15K. Oke, hasilnya sama dengan dua cara yang berbeda. Nah, kita bisa menentukan mana cara yang mau kita pakai. Boleh menggunakan cara pertama tadi, boleh juga menggunakan cara yang kedua ini. Perlu diingat bahwa kalau dot product itu
hasilnya berupa sebuah skalar. Nah, kalau cross product hasilnya pasti adalah vektor. Jadi, vektor A cross vektor B hasilnya ini juga sebuah vektor. Vektornya adalah minus 22i min 6c plus 15k. Ini adalah soal yang kedua. Pertanyaannya vektor A kemudian di cross vektor B plus vektor C. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, sekarang kita akan belajar sifat-sifat perkalian cross atau sifat-sifat perkalian silang pada vektor. Vektor A cross vektor B itu nilainya akan sama dengan minus vektor B dikalikan silang dengan vektor A. Ini sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau vektor A dikalikan dengan vektor B plus vektor C, itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor A dikali silang dengan vektor B, baru ditambah vektor A dikali silang dengan vektor C. Kemudian berlaku juga sifat ini. Kalau vektor A dikalikan M kalikan vektor B, maka akan berlaku M dikali vektor A dikalikan silang vektor B. Atau bisa juga berlaku M kalikan vektor A dikali silang dengan vektor B, di mana M itu adalah bilangan real. Kemudian sifat berikutnya, kalau vektor A cross vektor A itu hasilnya 0. Kemudian kalau kita gabungkan antara cross dengan dot, vektor A cross vektor B dot C, nah ini ada dotnya di sini, dot C itu sama artinya dengan vektor A dot vektor B cross vektor C. Kemudian juga kalau perkalian silang seperti ini, cross product seperti ini, vektor A kalikan vektor B kemudian cross vektor C ya. Ini jadi berlaku vektor A dot C terus dot B minus vektor A dot B dot C. Nah, inilah sifat-sifat cross product. Nah, kita punya soal seperti ini, berarti kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Jadi ini A, vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Oke, kita selesaikan soal ini. Ini akan sama artinya dengan vektor A cross vektor B tambah vektor A cross vektor C. Kita akan menggunakan cara yang kedua tadi ya. Kita mulai dari A cross B dulu. A cross B ada I, J, K, lalu di sini I lagi J. Untuk vektor A tuliskan di sini ya, yaitu 3 min 1 4. Lalu ini vektor B 3 4 6. Di sini tuliskan 3 3, lalu ini min 1 4. Kalau masih ingat tadi kita sudah mencari vektor A cross vektor B ya di pembahasan soal sebelumnya. Mari kita ulang lagi supaya lebih jelas. Ini tadi jadi dikalikan menyamping ya. Ini menjadi minus 6i, lalu yang ini jadi 12j. Tandanya jangan lupa kalau setiap kali ke sini tandanya plus. Ini 12k. Terus yang ke sana tandanya selalu minus. Ini minus 3k, ini minus 16i, ini minus 18j. Ya, ini jadinya minus 22i. Kemudian j-nya itu minus 6j, yang k ini 15k ya. Ini A cross B-nya kita tulis di sini dulu. A cross B. Jadinya minus 22i minus 6j
plus 15K. Sekarang kita cari A cross C. Caranya sama ya, menggunakan determinan. A cross C. Kemudian ini kita tuliskan A-nya adalah 3 min 1 4, kemudian C-nya min 1 5 4. Di sini 3 min 1, ini min 1 5. Oke, kita kalikan seperti ini urutannya sama. Ini I kali min 1 kali 4 jadinya minus 4I. Kemudian yang ini tandanya plus ya, plus, tapi karena ini hasil perkaliannya minus jadinya minus 4J. Lalu ini plus 15 K. Yang ini operasinya minus min 1 kali min 1 kali K. Oke, kemudian yang ini minus juga. Lalu ini minus juga, min 12J. Sederhanakan, I-nya jadi minus 24I. Kemudian ini J-nya minus 16J. Lalu K-nya ini 14K. Oke, kita dapat A cross C itu 24I min 16J plus 14K. Oke, sudah kita dapatkan. Lalu untuk mencari hasil akhirnya kita jumlahkan ya, sehingga vektor A cross vektor B cross vektor C, hasil jumlahannya ini ya, minus 22I dengan 24I, hasilnya 2I, min 6J ditambah min 16J jadi minus 22J, lalu 15K ditambah 14K, hasilnya 29K. Oke, jadi soal ini selesai terjawab. Demikian materi cross product. Selamat belajar. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih memahami cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan cross product.